Sobat Sejarah, selamat datang di video sejarah yang gak bikin ngantuk. Kali ini kita bakal ngebahas tentang dampak sosial dan budaya pada masa pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno. Yap, masa-masa penuh semangat, penuh drama, dan penuh makna buat Indonesia. Jadi bayangin ya, tahun 1945 Indonesia baru aja merdeka. Suasana waktu itu campur aduk banget. Ada rasa bangga, tapi juga banyak tantangan. Rakyat Indonesia saat itu lagi semangat-semangatnya bangun negara. Gotong royong di mana-mana, semua pengen bantu membangun. Kayak suasana di tahun 17-an, tapi tiap hari. Tapi ya, kehidupan sosial belum stabil. Banyak daerah masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Ekonomi juga masih berantakan. Bahkan banyak rakyat hidup sederhana, makan seadanya, tetapi semangatnya luar biasa. Insinyur Soekarno waktu itu nggak cuma mikirin politik, tetapi juga gimana caranya menyatukan rakyat yang beragam. Makanya beliau punya ide yang namanya Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tujuannya biar semua golongan bisa bersatu di bawah satu cita-cita, yaitu Indonesia yang merdeka dan adil. Kalau soal budaya, nah ini menarik banget nih. Soekarno tuh bangga banget sama budaya Indonesia. Beliau pengen dunia tahu kalau bangsa kita punya identitas sendiri. Makanya di masa ini seni dan budaya lokal banget benar-benar berkembang. Mulai dari tari-tarian daerah, musik, wayang, sampai arsitektur khas Indonesia, semua dijunjung tinggi. Bangunan seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia itu bukan cuma gedung biasa, tetapi simbol kepercayaan diri bangsa Indonesia. Seniman-seniman waktu itu juga nggak kalah kerennya loh. Mereka pakai karya buat nyebarin semangat nasionalisme Indonesia. Lagu-lagu perjuangan, puisi, teater, semuanya buat nyemangatin rakyat Indonesia. Tapi ya, di sisi lain mulai muncul juga pengaruh budaya luar. Film, musik barat, dan gaya hidup modern mulai masuk ke kota-kota besar. Anak muda mulai pakai jeans, dengar musik rock and roll, dan kadang dianggap kebarat-baratan. Tapi dari situ juga muncul campuran budaya yang unik banget, khas Indonesia modern. Nah, gak semuanya indah. Ekonomi Indonesia waktu itu lagi berat banget. Inflasi tinggi, harga barang naik, dan banyak rakyat kesulitan. Perbedaan sosial mulai kelihatan antara kaum elit dan rakyat kecil. Bahkan di masa pemerintahan Soekarno, kondisi ekonomi ini jadi salah satu faktor munculnya ketegangan politik. Jadi, kalau disimpulin nih, di mana masa Soekarno Indonesia mengalami 1. Semangat sosial tinggi lewat gotong royong dan nasionalisme. 2. Kebangkitan budaya Indonesia. 3. Tapi juga tantangan besar di bidang ekonomi dan perbedaan sosial. Tapi dari semua itu kita bisa belajar dari satu hal, bahwa identitas bangsa itu penting banget. Soekarno ngajarin kita buat cinta sama budaya sendiri dan jangan gampang kelihatan jadi diri cuma karena pengaruh luar. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan budayanya sendiri. Sekian, terima kasih.